Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 35. Sehari setelah kejadian kecelakaan maut Prima dan keluarganya. Seorang polisi berpangkat Inspektur 2, saat ini sedang duduk di kursi kerjanya. Sejak semalam ia selalu gelisah dan tidak tenang. Pikirannya teringat saat terakhir kali ia menyuruh orang untuk melakukan sabotase pada mobil Prima. Semua itu dilakukannya karena ia berhutang budi pada seseorang yang telah membiayai hidupnya dan keluarganya, sekaligus membantu karirnya di kepolisian. Sehingga kini, ia bisa menduduki jabatan sebagai Kanit Reskrim. Pada saat itu, ia menyuruh seseorang untuk melakukan pekerjaan memotong rem mobil tersebut, sehingga kecelakaan maut itu pun terjadi. Kenapa aku malah menyakiti orang yang sangat kucintai? Maafkan aku, Dewi. Gumamnya menyesal. Lantas ia mulai terkenang dengan Dewi Savitri, cinta pertamanya yang kini terbaring koma di rumah sakit. 12 tahun lalu. Dewi Savitri. Nama itu tidak akan lepas dari hatiku, walaupun kini ia telah menjadi milik orang lain. Bahkan, aku pun telah beberapa kali menjalin kasih dengan beberapa wanita. Tetapi tetap saja hampa, dan bayangan Dewi selalu ada di pikiran dan hatiku. Aku mengenalnya saat ia menjadi siswi baru di SMA. Wih, ternyata hobi kita sama, nyaman dan enak ngobrol dengan kamu. Ucapku, lalu berhenti sejenak, sambil mengatur nafas dan menyusun kata-kata. Maukah kamu jadi pacarku? Dewi diam, dan hanya menunduk. Ada apa, Wih? Tanyaku penasaran. Apa kamu sudah punya kekasih? Dewi menggelengkan kepalanya. Terus kenapa diam? Cecarku penasaran. Kamu menolakku? Kak, jangan salah mengartikan kedekatan kita selama beberapa bulan ini. Jujur, Dewi juga nyaman ngobrol dengan kakak, tapi, ucapnya menggantung, lalu ia kembali menundukkan kepala. Tapi kenapa, Wih? Cecarku. Tolong beritahu alasannya. Dewi belum mau pacaran. Dan, kita berdua beda keyakinan, Kak. Aku diam dan hanya menatapnya. Dari perkataannya barusan, berarti Dewi jelas-jelas menolakku. Dewi kembali berbicara, kali ini ia berani menatap mataku. Kakak mungkin kecewa dengan jawaban Dewi barusan. Tapi Dewi mesti tegas menjawab, supaya kakak tidak berharap banyak pada Dewi. Dewi mohon maaf, Kak, ucapnya memberitahu. Baiklah, kakak hargai kejujuran kamu, Wih. Ucapku sambil menarik nafas panjang. Untuk menghilangkan kekecewaan di hati. Tapi izinkan kakak dekat denganmu, Wih. Kamu jangan menjauhi kakak. Kakak sungguh-sungguh menyukaimu. Dewi diam tak menjawab, dan tiba-tiba ia bangkit dan pergi begitu saja. Meninggalkanku yang masih tertegun dengan kepergiannya barusan. Setelah kejadian itu, hubungan kami menjadi renggang, dan Dewi makin menjauhiku. Aku sudah berusaha melupakannya, berusaha membuka hatiku pada cewek lain, baik di sekolah maupun di tempat lain. Namun tetap saja hatiku merasa hampa. Bayang-bayang Dewi selalu hadir setiap mimpi-mimpiku, sehingga aku sulit untuk melupakan Dewi, cinta pertamaku. Hingga beberapa tahun kemudian. Suatu hari aku main di kampusku. Menemui Arman temanku sewaktu di SMA dulu. Begitu sampai di sana, aku terperanjat kaget. Melihat orang yang selama ini kuimpikan, sedang duduk berduaan dengan seorang cowok tampan dan tegap. Kelihatan sekali, keduanya begitu mesra, walau hanya sekedar ngobrol. Interaksi keduanya yang terlihat seperti sepasang kekasih. Ada rasa cemburu, dan marah saat itu. Tetapi aku sadar, bahwa aku bukanlah siapa-siapanya Dewi. Raisi, serunya menyapaku. Lalu ia menyalamiku dan kami berpelukan sejenak. Udah lama, ya? Baru juga sampai, men, sahutku lalu melepaskan pelukan kami. Pandangan mataku tidak pernah lepas, melihat ke arah Dewi dan cowok itu. Lo kenapa, Rey? Ucap Arman bingung, sambil ikut memperhatikan arah tatapan mataku. Oh, itu yang buat lo sejak tadi tidak nyaman. Lo berdua dulu pacaran, atau gimana? Aku menggelengkan kepala. Gue dulu ditolak sama dia, men, sahutku lirih.
Entah kenapa sampai detik ini, gue belum bisa melupakannya. Siapa cowok di sebelah Dewi, men? Cowoknya? Iya, itu cowoknya Dewi. Ucap Arman memberitahu. Namanya Prima, anak kampus ini juga, Fakultas Teknik Sipil. Aku mendengarkan perkataan Arman, terasa sakit hatiku seperti disayat-sayat sembilu. Entah kenapa aku merasa tidak rela, jika Dewi menjadi milik orang lain. Lupakan dia, Ray. Cari cewek lain saja, ucap Arman menambahi. Di luar sana banyak dewi-dewi lain yang tidak kalah cantiknya dari dia. Move on, bro. Tok tok tok. Suara ketukan pintu itu menyadarkan pria itu dari lamunannya. Masuk. Sahutnya tegas penuh wibawa. Seorang polisi berpangkat bribtu masuk menghadap. Pagi, Endan. Sapanya sambil menghormat ala militer. Pagi, silahkan duduk. Ucap Ibda Raisi tegas pada bawahannya. Terima kasih, Endan. Ada laporan apa pagi ini? Tanyanya pada anak buahnya. Kemarin kami temukan barang bukti ini, Endan, ucap anak buahnya sambil menyerahkan beberapa foto pada atasannya. Foto itu diambil di kediaman rumah kontrakan Pak Adit. Apa ada barang bukti lainnya selain foto ini? Tanya Ibda Raisi lagi. Tidak ada, Endan, jawab anak buahnya yakin dan tegas. Ya sudah, kamu boleh keluar, ujarnya pada anak buahnya. Siap, Endan, sahutnya sambil menghormat pada Ibda Raisi. Setelah kepergian anak buahnya, Raisi segera menelpon seseorang. Ya halo, Ray, sahut suara dari ujung telepon sana. Pak, B76RAD sudah dibereskan. Ini terakhir kalinya Raisi dan Kuciah bantu Papa. Ini sudah kriminal, Pak. Ucapnya memberitahu lawan bicaranya melalui HP-nya. Oke, Ray. Papa janji ini terakhir kalinya Papa minta bantuan kamu. Kita berhutang banyak dengan keluarga mereka, nak. Dan satu lagi, jaga adikmu, Kuciah. Papa nanti pulang ke Indonesia bulan depan. Sahut suara telepon dari ujung telepon sana. Iya, Pak. Papa tenang saja, serahin semuanya pada Ray. Tidak akan ada bukti yang mengarah ke kita, Pak. Sahutnya pada orang tersebut melalui HP-nya. Oke, nak. Papa berpesan, jaga kasus ini jangan sampai kebongkar ya. Cari orang, untuk kamu jadikan tersangka, ngerti kan maksud Papa? Sahut orang tersebut dari ujung telepon sana. Pria itu lalu memutuskan sambungan teleponnya. Lalu berdiri, melangkah keluar dari ruangannya. Pof Tasya. Aku terbaring sendirian di kamar tidur. Terasa hampa dan sepi rasanya hidupku, beberapa minggu ini tanpa kehadiran Mas Adit di sisiku. Namun, aku bersyukur Mas Adit kini sudah bisa menerimaku, dengan hati yang ikhlas sebagai istrinya. Memaafkan semua perbuatan masa laluku, yang membuat hatinya sempat membeku dan membenciku. Kini, hubungan kami semakin mesra penuh cinta. Dan kebahagiaan sebagai pasangan suami istri yang sah secara agama dan hukum. Tetapi beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kabar yang tidak enak didengar telinga. Kabar kecelakaan lalu lintas, yang dialami oleh Mas Prima beserta istri dan anaknya. Dan yang membuatku syok saat itu, ketika Mama Hanum memberitahukan lewat telepon, bahwa Mas Prima meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara Mbak Dewi dan Akbar, terbaring koma di rumah sakit. Kaget, sedih dan terharu bercampur menjadi satu. Aku juga ikut merasakan kehilangan Mas Prima, yang sudah kuanggap sebagai kakakku sendiri, walaupun aku belum begitu dekat kenal dengannya. Semalaman aku menangisi kepergian kakak kandung cinta tersebut. Ingin rasanya aku melayat ke rumah orang tua cinta, menghibur dan menenangkan cinta, yang pastinya ikut terguncang secara mental dengan kejadian ini. Tetapi Papa dan Mama mertuaku melarangku. Mereka menasehati, bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat, untukku bertemu dengan cinta dan keluarganya. Selang seminggu kemudian, setelah meninggalnya Mas Prima, kembali aku dikejutkan dengan kabar yang tidak mengenakan. Papa Gunawan memberitahukan, bahwa Mas Adit dibawa ke kantor polisi. Karena diduga sebagai dalang dibalik kecelakaan yang menimpa keluarga Mas Prima. Papa Gunawan mendapatkan kabar itu langsung dari Cinta. Mas Adit dibawa dan digelandang ke Polsek Basudil, oleh Ibda Raisi dari rumah kontrakan mereka.
Ingin rasanya aku melabrak Ibda Raisi, yang begitu cepat mengambil keputusan menjadikan suamiku tersangka. Tidak. Ini jelas tidak benar. Gerutuku kesal. Aku tahu Mas Adit tidak melakukan perbuatan keji itu. Jangankan mencelakakan orang lain, membunuh semut pun ia tidak tega. Aku lantas menelepon papaku, meminta pengacara terbaik kami untuk membantu Mas Adit menjalani proses hukum sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau P21. Keesokan harinya, setelah sarapan pagi, aku menelepon Om Yud. Nama lengkapnya Wahyu Edi Maulana, SH. Lawyer ternama dan terbaik, yang juga menjadi kuasa hukum keluarga besar Wijaya. Setelah menelpon dan meminta bantuan Om Yud, aku menemui Papa dan Mam di meja makan. Di meja makan, Papa dan Mama masih menyantap sarapan mereka. Namun, tiba-tiba kepalaku terasa berat, dan rasa mual dan pengen muntah. Dengan tubuh sempoyongan, aku melangkah menuju kamar mandi, yang ada di dekat ruang makan. Hoek, hoek. Duh, kenapa tubuhku tiba-tiba seperti ini? Gumamku membatin. Hoek, hoek. Kembali lagi aku memuntahkan semua makanan yang kumakan tadi. Sakit terasa di perutku seperti melilit dan diremas-remas. Keringat mengucur deras dari pori-pori tubuhku. Kepalaku semakin berat dan semakin lama penglihatanku menjadi buram. Sebelum aku ambruk, aku sempat mendengar jeritan Mama Hanum dan seseorang menahan tubuhku. Setelah itu, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. 1 jam kemudian, aku merasakan tubuhku sedang diraba oleh seseorang. Mataku terasa silau, saat sebuah cahaya menyinari mata sebelah kiriku. Kesadaranku mulai berangsur-angsur pulih. Tubuhku mulai bergerak. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Syah, ucap Mama Hanum senang. Tadi kamu pingsan dan Papa yang bawa kamu ke kamar Mama. Dan ini, dokter yang akan memeriksa kondisi kamu, Syah. Aku hanya menganggukkan kepala. Dokter segera melakukan tugasnya, ia mulai menempelkan stetoskopnya ke dadaku. Tarik nafas, lalu buang, ujar Dokter Susi memberi arahan padaku. Setelah itu, dokter memasang alat untuk mengetahui dan memeriksa tekanan darahku. Coba buka mulutnya, Mbak. Aku menuruti, membuka mulutku lebar-lebar. Beberapa menit kemudian, setelah selesai semua pemeriksaan, ia bertanya kapan aku terakhir menstruasi. Selamat ya, Mbak Tasya akan menjadi seorang ibu. Dari pemeriksaan saya, Mbak Tasya saat ini sedang hamil 2 minggu. Ucap Dokter Susi memberitahu. Alhamdulillah, sahutku dan Mama Hanum hampir bersamaan. Serius, Dok? Dokter hanya menganggukkan kepala, dan memberi senyumannya. Dokter memberikan resep obat untukku. Kemudian ia pamit pulang, diantar oleh Mama Hanum keluar dari kamar. Sementara itu di rumah kontrakan Adit dan Cinta. Pov Cinta. Sebelum Mas Adit dibawa ke kantor polisi tadi, aku menghubungi papa mertuaku dan juga papaku. Memberitahukan bahwa Mas Adit ditangkap dan dibawa oleh Ibda Raisi, dengan surat penahanan yang mereka tunjukkan pada kami. Papa dan Mama kini sudah berada di rumah kontrakan kami. Kuceritakan semua kejadian beberapa jam lalu, kepada Papa dan Mama. Setelah selesai penjelasanku, Papa mulai menanggapi. Papa yakin, Adit bukan pelakunya, ucap Papa memberitahu. Papa yakin ini ada sangkut paut dengan tender perusahaan Prima, atau mungkin dendam seseorang kepada Prima atau keluarga kita. Loh kok, Papa bisa nilai seperti itu? Sahut Mama ketus menanggapi. Bisa saja kan, Adit yang merencanakan semua ini, dia saja sudah bohong pada kita. Apa, Mam? Apa maksud Mama nuduh Mas Adit seperti itu? Sanggahku membantah perkataan Mama. Cinta yakin, Mas Adit cuma jadi korban fitnah. Cinta lihat sendiri, Mam. Kedekatan Mas Adit dan Mas Prima sebelum terjadinya kecelakaan. Mereka seperti kakak dan adik, dan Cinta percaya sepenuhnya bahwa Mas Adit dijadikan tersangka untuk menutupi pelaku sebenarnya. Sudah-sudah, kok kalian berdua malah bertengkar, kata Papa melerai dan menengahi. Seharusnya, kita pikirkan bagaimana membebaskan Adit dari tuduhan tersebut. Aku menghela nafasku untuk mengendalikan emosi. Sementara Mama diam, ia seakan cuek dan tak peduli dengan masalah yang menimpa Mas Adit. Sedangkan Papa terlihat serius, memikirkan langkah apa yang mesti kami tempuh.
untuk membebaskan suamiku dari tuduhan tersebut. Sebaiknya Mama dan Cinta istirahat saja dulu di kamar, ucap Papa menenangkan emosi kami berdua. Papa mau telepon ke Mas Gunawan, menanyakan perkara Adit ini, apa sudah ada pengacara yang bisa membantu Adit. Oh iya, Pak, sahutku menyela omongan Papa. Sebelum Mas Adit dibawa sama mereka, ia sempat menghubungi pengacaranya untuk membantunya. Nah, kalau begitu Papa sedikit tenang, sambung Papa cepat. Sudah malam sebaiknya kalian berdua tidur saja, besok pagi kita jenguk Adit. Mama sebaiknya temanin Cinta, Papa masih ingin menelpon Mas Gunawan. Setelah mendengar perintah Papa, aku lantas menghampiri Mama. Yuk Mam, kita tidur. Ajakku sambil menggandeng tangan Mama. Maafin Cinta, tadi membantah perkataan Mama. Mama hanya menganggukkan kepala, dan sempat mencium keningku. Kami berdua segera melangkah masuk ke kamar tidur. Keesokan harinya, Pramudia memarkirkan mobilnya. Mereka bertiga segera masuk ke dalam kantor Polsek Basudil. Selamat pagi Pak, ucap salah seorang petugas polisi menegur ramah Pramudia. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Kami ingin menjenguk Aditya Febriansyah, menantu saya, ucap Pramudia menjelaskan. Kemarin malam ia dibawa oleh Ibda Raisi ke sini, Pak. Sebentar, Pak. Kata petugas itu, lalu ia masuk ke dalam. Sementara Pramudia melangkah mendekati Cinta dan Sekar, yang telah terlebih dahulu duduk di kursi ruang tunggu. Sementara petugas memanggil Adit, untuk menemui tamu yang membesuknya. Mata Adit berkaca-kaca begitu ia masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia melihat Pramudia, Sekar dan Cinta. Cinta langsung menghambur memeluk Adit. Mas Adit. Seru Cinta menyebut nama suaminya sambil menangis. Cobaan apalagi ini, Mas? Kenapa hidup kita selalu diberikan ujian oleh Allah? Bersambung.